Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, kekasih Tuhan, saudara seiman bahkan yang juga tidak seiman, tapi biarlah kita sama sebagai manusia, tentu sama-sama merasakan bagaimana pandemik saudaraku kurang lebih 2 tahun ini melanda secara khusus bangsa kita Indonesia. Saya mau menyampaikan apa yang saya dapat ketika di awal-awal pandemi saudaraku, bahwa betul bahwa pandemi ini adalah sebuah penampian seperti kalau kita lihat orang-orang tua kita sedang menampi, maka penampian itu, alat tampi itu di sana nanti hanya tersisa adalah gandum-gandum ya, atau kalau di kampus saya dikata seperti padi. Maka yang kosong itu dia akan tersisihkan, dia akan terbuang dengan sendirinya oleh angin ya, ketika bulir-bulir, setiap bulir padi atau gandum itu dihempaskan ke atas. Maka saya sangat percaya bahwa pandemi ini, ketika di awal tahun saya menangkap bahwa pandemi adalah sebuah penampian di mana gereja Tuhan secara khusus sedang ditampi untuk menguji kemurnian gereja Tuhan. Dan yang lebih penting dan tidak kalah menarik, setelah di dalam perenungan dan juga mendengar banyak firman Tuhan, saya juga makin menangkap bahwa hari-hari ini makin terasa pandemi ini juga adalah sebuah deru perang. Sama kalau kita menonton sebuah film-film kolosal, sebelum peperangan antar dua kelompok dimulai, maka ada sebuah bunyi terompet atau katakanlah sangkakala yang berbunyi teredet teredet. Nah, itu artinya perang mau dimulai. Dan saya merasa bahwa pandemi ini juga adalah sebuah deru perang, yang dimana deru perang ini menyadarkan kita untuk lebih lagi hidup sungguh-sungguh, makin menyadari bahwa ada perang yang sungguh-sungguh sedang kita serius harus hadapi, lakukan, kerjakan. Dan perang di sini tentunya bukan perang berbicara darah dan daging, tapi tentu perang di sini maksud adalah melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara dan roh-roh jahat. Dan pandemi ini juga sedang membunyikan sebuah trompet deru perang supaya kita kembali mengenakan senjata-senjata perlengkapan rohani kita, alat-alat perang rohani kita, ya, berkasutkan kerelaan, berikat pinggangkan saudaraku kebenaran, berbaju jirahkan kekudusan, berisai iman, ketopong keselamatan, semuanya itu saudara. Mungkin di hari-hari ini gereja dituntut lebih lagi serius mengerjakan peperangannya. Dua hal ini yang saya dapat mulai dari awal pandemi saudaraku sampai pada detik ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, pandemi ini mungkin kita tidak tahu sampai kapan berlalu, tapi ada dua hal ini menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita sedang ditampi dan kita sedang dibunyikan sebuah terompet deru perang untuk kita bergegas kembali. Tidak boleh lagi kita santai di hari-hari ini. Bahkan kita tidak boleh lagi apatis, tidak boleh lagi malas. Ayo kita bergegas. Saudara, deru perang ini menyadarkan kita yang dulu kita tekun berdoa, ayo kita kembali. Yang dulu kita tekun membangun mesbah, ayo tekun lagi bangun mesbah. Yang dulu kita tekun giat pelayanan, yang dulu kita tulus, kita sederhana, kita rendah hati, ayo kembali lagi ke sana. Hari-hari ini Tuhan sedang paksa dan desak kita untuk kembali kepada area relnya Tuhan. Pelayanan, gereja, rumah tangga, bisnis, perusahaan, hidup kita. Ayo kita kembali harus sungguh-sungguh dibangun. Kita bangun sesuai dengan selera dan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga, mengawal kota, sia-sialah penjaga menjaganya. Nah, itu sebabnya dari ayat ini, selama bukan Tuhan yang membangun hidup kita, maka sehebat apapun jerih lelah, daya dan upaya kita yang membangunnya, maka akan sia-sia. Itu sebabnya di masa pandemi ini, kita tidak perlu memfokuskan pikiran hati kita kepada pandemi ini, tapi fokuslah kita kepada apa yang Tuhan mau. Jangan bingung apa yang Tuhan mau,
Cuman satu yang Tuhan mau, saudaraku. Hidup kita lebih lagi menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak hal yang Tuhan bongkar dari hidup kita. Kenyamanan, kebanggaan, kegagahan, saudaraku, keberhasilan menurut ukuran kita. Hari ini Tuhan bongkar semua ini, supaya kita sama-sama bergandengan tangan. Hai gereja Tuhan, ayo bergandengan tangan. Ini bukan waktunya lagi membangun kerajaan masing-masing, membangun kerajaan sinode masing-masing, membangun kerajaan gereja lokal masing-masing. Hari ini deru perang sedang berbunyi. Prajurit ayo bergandengan tangan. Prajurit ayo bergandengan, Laskar Kristus ayo bergandengan tangan, menyerukan satu suara seruan, yaitu seperti seruan Daud. Aku datang di dalam nama Tuhan, bukan lagi nama gereja, bukan lagi nama sinode, bukan lagi nama pribadi. Ayo kita kembali kepada apa yang Bapa mau, supaya gereja bersatu. Deru perang ini bukan hanya saja untuk mengingatkan kita kembali perang, tapi untuk mengingatkan kita kembali untuk bersatu, dan bersatu. Dan saya percaya pandemi ini tidak membuat gereja makin kempis, tidak membuat gereja makin turun, tapi justru pandemi ini membuat gereja makin bersinar, makin maju. Karena lewat gereja banyak orang akan melihat di sana ada cahaya. Lewat gereja orang akan merasakan dari sana keluar air kehidupan lewat gereja. Dan Tuhan bekerja lewat gerejanya. Maka firman Tuhan berkata, bahkan penghakiman pun nanti dimulai dari rumah Tuhan. Itu sebabnya, hai gereja, rumah Tuhan, hai baik Allah, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Deru perang sedang berbunyi, trompet telah dibunyikan. Ayo bergegas, jangan santai, jangan terlalu nyaman dengan diri kita, saudaraku, dengan segala pencapaian kita. Mari terus berkarya bagi kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa menanti, banyak jiwa-jiwa menantikan kasih Tuhan, banyak jiwa-jiwa ingin mendengar kabar baik dari Tuhan. Ini waktunya kita bergandengan tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semangat, salam sehat, salam perubahan di dalam Yesus Kristus. Dari saya, Pendeta Rizbana Tampu Bolon, buat kita semua. Shalom, God bless you all. Horas.